guys, kembali lagi bersama channel YMA Indonesia. Pada episode kali ini saya akan membahas perbedaan layar OLED, POLED, dan AMOLED. Jadi perlu kalian ketahui, OLED adalah kepanjangan dari Organic Light Emitting Diode. Layar OLED pada dasarnya terdiri dari jutaan LED kecil yang dapat menghasilkan cahaya dan warna secara terpisah. Ini berbeda dengan teknologi layar LCD yang menggunakan lampu latar untuk menerangi seluruh tampilan dan filter warna untuk menciptakan warna yang ditampilkan di layar Anda. Dioda individu dalam panel OLED tersebut dapat dimatikan sepenuhnya, memungkinkan warna hitam lebih tajam dari LCD yang harus menghalangi lampu latar untuk membuat gambar hitam. Itulah sebabnya orang kulit hitam biasanya terlihat abu-abu di LCD. Layar OLED memberikan warna yang lebih kaya dengan kontras yang superior jika dibandingkan dengan LCD. Gambar hitam lebih baik ditampilkan di layar OLED karena kemampuan piksel untuk mematikan dioda memungkinkan gambar untuk dapat memperlihatkan subjek sesuai dengan aslinya. OLED juga memberikan sudut pandang yang lebih baik dengan potensi warna yang tak terawat, bahkan saat dilihat hampir sejajar dengan tampilan. OLED memiliki waktu respon yang jauh lebih cepat dibanding LCD. Rasio penyegaran potensial jauh lebih baik dan jauh lebih tinggi daripada LCD. Nah, sekarang apa perbedaan antara OLED dan AMOLED? Ketika Samsung pertama kali memperkenalkan layar AMOLED atau AMOLED display ke dunia, AM berdiri untuk Active Metric, menunjukkan pergeseran ke model hemat energi yang dibutuhkan untuk smartphone. Saat ini semua display OLED menggunakan Active Metric yang menggunakan kapasitor dan transistor film tipis atau TFT, memungkinkan setiap piksel beroperasi secara terpisah pada voltase yang tepat, sehingga akan menghemat energi baterai. Sebelumnya, OLED menggunakan metrik pengkabelan pasif yang menyediakan deretan LED satu persatu dan menggunakan lebih banyak listrik. AM atau Active Metric tidak hanya lebih efisien daripada metrik kabel pasif, namun dalam kasus tertentu bahkan LCD. Misalkan ketika menghasilkan gambar hitam, OLED akan mengkonsumsi daya jauh lebih sedikit karena LED-nya akan mati dibandingkan dengan LCD yang mana lampunya hanya akan diblokir. Apa perbedaan antara POLED dan AMOLED? Ketika sampai pada perbedaan sebenarnya antara AMOLED dan POLED, jawabannya sebenarnya hanyalah pemasaran. Hal ini juga serupa dengan pertanyaan apa yang perbedaannya dengan Super AMOLED. P di POLED adalah singkatan dari plastik, bahkan yang digunakan untuk substrate belakang di mana transistor film tipis atau TFT dan OLED ditempatkan. Secara tradisional, kaca digunakan untuk substrate belakang karena sifat optiknya yang lebih baik. Masalahnya dengan kaca itu adalah bahan yang sangat kaku, yang menghadirkan produsen kesulitan saat mencoba membentuk bentuk baru. Dengan permintaan konsumen akan bezel tipis yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, produsen terpaksa mencari bahan baru untuk menciptakan substrate ini.
Karena permintaan ini, plastik diperkenalkan sebagai penggantinya, yaitu POLED. Substrat plastik jauh lebih fleksibel daripada kaca, memungkinkan modifikasi yang lebih mudah dan lebih hemat daya untuk menciptakan bentuk baru seperti sudut membulat. Substrat plastik juga jauh lebih tipis dari substrat kaca, dan mereka memberikan penyerapan kejutan yang lebih baik. Saat ini, Samsung mencapai Infinity Display pada Samsung Galaxy menggunakan substrat plastik dan panel metrik sama seperti LG. Lalu, mengapa LG tidak menyebutnya display mereka display AMOLED? Sementara kita hanya bisa berspekulasi, LG mungkin ingin membedakan diri dari Samsung yang telah banyak memasarkan nama AMOLED. Dengan memanggilnya POLED, mereka mengumpulkan perhatian dari pembaca seperti Anda untuk mempelajari apa yang membuat setiap tampilan unik dan dapat menghubungkan perangkat mereka dengan teknologi layar untuk membantu pemasaran menjadi lebih mudah. Tapi ini tidak berarti kedua tampilan ponsel akan identik. Mirip dengan bagaimana panel LCD tidak setara antara produsen yang berbeda. OLED menggunakan metode serupa, tidak menampilkan gambar yang sama, sehingga banyak lagi komponen yang terlibat dengan produksi gambar di layar smartphone Anda. LG dan Samsung menggunakan material yang berbeda untuk dioda, pemancar cahaya, dan komponen lainnya. Mereka juga mengatur pixel secara berbeda, yang memainkan peran lebih besar dalam perbedaan antara tampilan perangkat. Bagi Anda, mana yang lebih baik antara layar OLED, OLED dan AMOLED? Anda lah yang bisa menentukan mana yang akan menjadi pilihan Anda saat ini, karena dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan OLED dan AMOLED memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Demikianlah dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.